Om Swastiastu. Salam damai sahabat Hindu. Sebelum kami melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana cara agar kita terhindar dari ilmu hitam, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar sahabat penonton ikut berpartisipasi berlangganan channel kami dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada bagian pojok bawah video ini, agar sahabat penonton selalu mendapat informasi penting dari kitab Weda dan ajaran suci leluhur Hindu melalui channel kami. Leluhur Hindu telah mewariskan berbagai ajaran suci yang dapat membantu kehidupan kita dalam keseharian duniawi ataupun spiritual. Para leluhur terdahulu telah merangkumnya dengan sangat sederhana, namun pada zaman ini kita jarang mempraktikkannya. Padahal apabila dilakukan dengan ketekunan dan keyakinan, dapat membantu keselamatan kita secara skala maupun niskala. Inilah rangkuman kami mengenai cara agar kita terhindar dari ilmu hitam atau black magic versi Aksara Wisdom Channel. Yang pertama, melakukan kewajiban Sandhya Kalam. Sandhya Kalam adalah pergantian waktu. 3 kali pergantian waktu ini memiliki pengaruh kepada tubuh manusia, terutama dengan sistem kekebalan tubuh. Umat Hindu melakukan doa atau persembahyangan di waktu ini sebanyak 3 kali dalam sehari. Pergantian waktu itu adalah Pratas Sandhya Kalam, yakni doa atau persembahyangan di pagi hari menuju siang hari. Madhyana Sandhya Kalam, yakni doa atau persembahyangan di siang hari menuju sore hari. Dan Sayang Sandhya Kalam, yakni doa atau persembahyangan yang dilakukan sore hari menuju malam hari. Seringkali orang mengalami kondisi tubuh yang kurang fit, seperti pusing, kelelahan, konsentrasi melemah, malas beraktivitas, dan sebagainya. Berarti sistem cakra dalam tubuh melemah. Di dalam kitab Tantra Siva Samhita, simpul cakra di dalam tubuh berjumlah sangat banyak, beserta dengan nadi yang jumlahnya ribuan. Kemudian dibagi menjadi 7 cakra utama dan 3 nadi utama. Apabila cakra ini melemah, sangat mudah bagi seorang mengalami gangguan. Bukan hanya saja gangguan secara ilmiah, melainkan mudah untuk dikenai oleh berbagai ilmu hitam. Maka dari itu, solusi agar kekebalan tubuh semakin kuat diperlukannya asupan energi tambahan, yakni lewat doa-doa atau puja, khususnya di ketiga pergantian waktu. Di dalam Atharva Weda, pergantian waktu dipuji dan disakralkan, dihormati sebagai yang memberikan berkah kehidupan dan perlindungan bagi makhluk hidup. Pada masa yang sangat lampau, orang suci atau para leluhur Hindu telah menyarankan agar melakukan puja dan doa-doa di 3 waktu ini. Namun, doa-doa itu sering diucapkan hanya Eka Sandhya atau Dwi Sandhya. Jadi, pengaruh perlindungan pada diri hanya 1 kali atau 2 kali dan tidak terjadi sebanyak 3 kali pergantian waktu. Yang kedua, menyembah karena takut. Kitab suci Hindu tidak menyarankan menyembah karena takut. Menyembah atau memuja mesti didasari dengan ketulusan hati dan cinta kasih. Segala keselamatan dan keberhasilan di dalam spiritual dikarenakan cinta kasih. Jadi, sangat penting memiliki sifat cinta kasih. Cinta kasih dipraktikkan lewat welas asih, pemaaf, dan penyayang. Orang-orang terdahulu, baik itu leluhur ataupun orang suci umat Hindu, telah memberikan praktik ini baik lewat tindakan sehari-hari ataupun secara ritual. Seringkali seseorang memberi suguhan kepada makhluk berwujud buta kala atau makhluk sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk keharmonisan antara sesama ciptaan Tuhan, karena hidup saling berdampingan, bukan dengan maksud lainnya. Sangat tidak disarankan untuk tujuan selain itu, karena akan berakibat fatal bagi seseorang. Berbeda dengan menyembah Tuhan atau para dewa, meminta pada makhluk seperti para buta atau sejenisnya, selalu ada unsur timbal balik yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam penderitaan. Dengan keadaan rasa takut dapat menyebabkan seseorang akan terus diikuti dan diganggu oleh para buta, raksasa, pisaca, atau sejenisnya, karena sifat mereka yang suka mengganggu orang yang penakut. Yang ketiga, mengucapkan mantra Gayatri secara teratur. Mantra suci ini terdapat di dalam Rigveda buku 3 Sukta 62 mantra 10. Mantra ini ditujukan kepada Tuhan yang berada pada kesadaran semua makhluk, namun melampaui segalanya.
Tuhan yang Maha Tinggi disebut Savita, kalau di Nusantara disebut Ida Sang Yang Widiwasa. Gayatri mantra terdapat 3 nama, yakni Gayatri, Sawitri, dan Saraswati. Gayatri sebagai penguasa indera, Sawitri sebagai penguasa prana atau daya kehidupan, dan Saraswati adalah penguasa ucapan. Kemampuan mantra ini dapat digolongkan menjadi 3, yakni Sarwa Roga Niwarini Gayatri, yang artinya membebaskan dari berbagai penyakit. Sarwa Duka Pariwari Gayatri, yang artinya menangkis dan mencegah segala kesengsaraan. Dan Sarwa Waca Palastri Gayatri, yang artinya mengabul semua keinginan. Mantra suci ini ditemukan oleh Resi Wiswamitra. Dikisahkan dengan mantra ini, Resi Wiswamitra dapat menggunakan berbagai senjata langka hanya dengan mengucapkan mantra ini. Bahkan Resi Wiswamitra dapat menggunakan mantra ini untuk menciptakan alam semesta yang sama dengan saat ini di masa yang lampau. Para praktisi dan orang suci Hindu terdahulu menyatakan dengan mengucapkan mantra Gayatri akan melindungi diri seseorang pada hari itu. Jadi, sekurang-kurangnya sebaiknya mulai melatih diri dengan mengucapkan mantra Gayatri dengan intonasi yang benar pada pagi hari, siang hari, atau sore hari, disertai dengan keyakinan dan cinta kasih. Yang keempat, melakukan japa mantra Nama Smaranam. Japa Nama Smaranam adalah pengulangan nama suci Tuhan dengan jalan mengingat dan mengucapkan. Pengucapan bisa di dalam hati, berbisik, bersuara, atau bahkan dengan menyanyikan nama suci Tuhan. Teknik ini bukanlah produk baru. Kitab kuno dari India dan Nusantara telah mengagungkan dan menyatakan mengenai japa mantra Nama Smarana ini sebagai yang baik dan patut dilakukan. Bahkan sadana terbaik di Kali Yuga ini adalah penyebutan nama Tuhan. Di dalam kitab Atharva Veda, ketika nama perwujudan disebut dan dimintai pertolongan, beliau akan hadir di semua sisi dari seseorang. Beliau akan hadir di samping kiri dan kanan seseorang, di atas dan di bawah seseorang penyembah yang baik dan tulus. Draupadi ketika dilecehkan diselamatkan oleh Krishna ketika ia menyebut nama Tuhan. Prahlada diselamatkan oleh perwujudan Tuhan Wisnu ketika menyebut nama Tuhan. Resi Markandeya diselamatkan dari kematian ketika memanggil nama Tuhan sebagai Rudra, dan masih banyak lagi kisah-kisah melalui penyebutan nama Tuhan. Penyebutan nama Tuhan tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Bahkan ketika wanita dalam keadaan datang bulan boleh melakukannya. Jadi, mulailah berjapa nama Tuhan dimanapun berada dan kapanpun dengan tidak memandang waktu tertentu. Dan yakinlah Tuhan akan menyertai seseorang sesuai dengan nama yang ia ucapkan. Yang kelima, keyakinan yang lemah. Keyakinan sangatlah penting, namun keyakinan terhadap Tuhan selalu bersama diri kita adalah yang paling penting. Apabila keyakinan ini lemah, maka manusia sangat mudah untuk terkena ilmu hitam. Keyakinan goyah karena pikiran yang goyah. Pikiran yang goyah adalah pikiran yang lemah dalam berkonsentrasi yang menyebabkan sering melamun dan berpikiran negatif. Para guru spiritual Hindu menyatakan pikiran seperti halnya kera liar yang meloncat ke sana kemari. Begitu juga pikiran yang berubah-ubah. Maka dari itu, mantapkan hati kita dan berpegang teguh pada ajaran kitab suci. Sering-sering melakukan meditasi yang baik dan benar. Ajaran Weda mengajarkan cinta kasih. Dengan cinta kasih akan memperkuat daya atau kekebalan tubuh spiritual kita terhadap ilmu hitam yang akan menyerang kita. Sebagai contohnya adalah seorang bayi. Bayi sangat rentan terkena ilmu hitam atau gangguan dari makhluk astral. Penyebabnya adalah bayi belum mengenal keyakinan terhadap Tuhan, sehingga diperlukan ritual atau upacara bahkan saat di dalam kandungan sampai ia lahir, agar dia dilindungi dari segala mara bahaya, baik itu skala maupun niskala. Sekian rangkuman dan penjelasan dari kami mengenai cara agar terhindar dari ilmu hitam. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan sahabat penonton. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.